Pada awal tahun 2021, harga cabai mengalami peningkatan. Hal ini menyebabkan menurunnya permintaan masyarakat akan cabai. Sebagai contoh, penjual gorengan dan penjual tahu mengurangi pemberian cabai kepada pembeli, bahkan menghilangkannya. Di sisi lain, pada bulan Maret tahun 2021, pemerintah menghilangkan pajak PPNBM pada mobil tertentu dan menyebabkan harga mobil menjadi turun. Hal ini diprediksi permintaan masyarakat untuk membeli mobil akan meningkat. Bagaimana hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta? Kita akan membahasnya dalam materi permintaan dan penawaran, yang merupakan materi IPS SMP MTS kelas 7 semester genap. Bahasan pertama yaitu tentang permintaan. Kita jelaskan dulu pengertian dari permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Permintaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu harga barang, pendapatan masyarakat, selera masyarakat, kualitas barang, harga barang lain, jumlah penduduk, dan ramalan masa depan. Mari kita bahas satu persatu faktor yang memengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Dan jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta meningkat. Sebagaimana yang sudah kita beri contoh pada awal pertemuan, yaitu ketika harga cabai meningkat, maka permintaan akan berkurang. Dan ketika harga mobil turun, diprediksi permintaan akan meningkat. Pendapatan masyarakat. Jika pendapatan masyarakat meningkat, maka jumlah barang yang diminta meningkat. Dan jika pendapatan menurun, maka jumlah barang yang diminta menurun. Selera masyarakat. Jika orang menyukai suatu barang tertentu, maka permintaan akan meningkat. Contoh, ketika masyarakat menyukai tanaman aglonema, maka permintaan akan meningkat. Kualitas barang. Jika ada dua barang sejenis memiliki kualitas yang berbeda dengan harga yang sama, maka permintaan barang dengan kualitas terbaik akan lebih tinggi. Selanjutnya adalah harga barang lain. Pertama adalah barang substitusi atau saling mengganti. Contohnya cabai rawit dengan cabai merah. Jika harga barang substitusi naik, maka permintaan barang akan bertambah. Dan jika harga barang substitusi turun, maka permintaan barang akan berkurang. Contoh, jika harga cabai rawit naik, maka permintaan cabai rawit akan turun, sehingga akan mencari penggantinya, yaitu permintaan cabai merah akan meningkat. Masih harga barang lain, yaitu barang komplementer atau pelengkap. Contohnya misalnya printer dengan tinta. Jika harga barang pelengkap naik, maka permintaan barang akan turun. Dan jika harga barang pelengkap turun, maka permintaan barang akan meningkat. Contoh, jika harga printer turun, maka permintaan akan printer meningkat. Dan permintaan akan tinta pun meningkat. Jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, maka jumlah barang yang diminta semakin besar. Contoh, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, menjadi potensi bagi investor asing menanam modal di Indonesia karena permintaan yang tinggi dari masyarakat Indonesia. Selanjutnya, ramalan masa depan. Ketika ada prediksi harga akan turun, maka permintaan saat ini berkurang. Contoh, rencana pemerintah menurunkan harga mobil di bulan Maret tahun 2021, maka permintaan mobil di bulan Januari dan Februari menurun karena orang akan menunggu untuk membeli mobil di bulan Maret. Selanjutnya kita akan membahas tentang kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan jumlah barang yang diminta dengan harga pada berbagai kondisi.
Sifat dari kurva permintaan berslope negatif, bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, jika harga barang naik, jumlah barang, dan jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Macam-macam permintaan kita bagi menjadi dua macam, ada yang menurut daya beli konsumen dan menurut jumlah konsumen. Menurut daya beli konsumen ada permintaan efektif, yaitu permintaan yang didukung oleh daya beli. Artinya ketika ada permintaan masyarakat, langsung terjadi transaksi jual beli. Yang kedua, permintaan potensial, permintaan yang didukung daya beli tetapi belum terjadi transaksi. Sedangkan menurut jumlah konsumen ada permintaan individual, yaitu permintaan masing-masing orang. Contohnya kendaraan, alat tulis, dan lain-lain. Dan permintaan kelompok, permintaan yang dilakukan masyarakat pada umumnya. Contohnya permintaan masyarakat pada masa pandemi adalah kebutuhan atau permintaan masker. Bahasan selanjutnya yaitu tentang penawaran. Mari kita jelaskan dulu pengertian penawaran. Penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Hukum penawaran, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan meningkat. Dan jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan menurun. Faktor yang memengaruhi penawaran: biaya produksi, teknologi, harapan akan mendapat laba, dan faktor non-ekonomi. Yang pertama, biaya produksi. Bila biaya produksi tinggi, maka jumlah barang yang ditawarkan atau yang diproduksi akan turun. Namun, jika biaya produksi rendah, jumlah barang yang ditawarkan atau diproduksi meningkat. Contohnya misalnya produksi tempe atau tahu. Ketika harga biaya produksi atau bahan baku kedelai tinggi, maka para produsen tempe mengurangi produksinya karena untuk menghindari kerugian. Teknologi. Semakin tinggi teknologi, maka barang yang ditawarkan atau diproduksi akan semakin meningkat. Harapan mendapat laba. Semakin tinggi harapan mendapat laba, maka barang yang ditawarkan atau diproduksi akan semakin meningkat. Dan faktor yang keempat yaitu faktor-faktor non-ekonomi seperti bencana alam, kebijakan pemerintah, perubahan global, dan lain-lain. Selanjutnya, kurva penawaran. Kurva penawaran adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan jumlah barang yang ditawarkan dengan harga pada berbagai kondisi. Sifat kurva penawaran yang pertama berslope positif atau bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Artinya, jika harga barang naik, maka barang yang dijual atau ditawarkan